Oke, puji Tuhan, shalom Bapak Ibu Saudara. Oke, kita langsung kepada pesan Tuhan yang kita terima di awal minggu ini, Bapak Ibu Saudara ya. Nggak terasa kita udah ada di akhir bulan September lagi ini. Oke, puji Tuhan, tanpa berlama-lama kita pesan Tuhan ini adalah tidak ada kata terlambat. Wow, ya, it is never too late. Ini seharusnya menjadi sebuah kabar sukacita buat kita karena Tuhan sendiri menegaskan bahwa di dalam Dia nggak ada kata terlambat. Katakan amin. Karena nggak sedikit orang percaya merasa segala sesuatu seperti kayak udah terlambat, udah terlambat. Bukankah hal ini yang seringkali saya dengar, udahlah percuma lah Pak. Udahlah nggak pernah mau berubah. Udahlah percuma, terlambat semua. Udah kadung gagal. Dan segala macam hal yang dianggap udah nggak mungkin bisa diperbaiki. Tapi Tuhan kasih pesannya buat saya Bapak Ibu Saudara. Apa yang nggak bisa Dia lakukan? Gak ada kata terlambat buat Dia. Amin. Puji Tuhan. Oke, kita buka Yohanes 11 ayat 17 sampai 21. Saya ajak kita baca bergantian. Ini kisah Lazarus dibangkitkan ini udah nempel banget kali sama kita semua ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada baiknya kita baca di bagian yang ditekankan supaya kita paham ya ayat per ayatnya, dimulai dari ayat 17 sampai 21, 17 sampai 21. Ya, saya 17, Bapak Ibu Saudara 18 dan bergantian. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Ini terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Tapi Maria tinggal di rumah. Nah, ayat 21, ini yang menjadi penekanannya. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maksud Marta adalah coba waktu itu, kalau Tuhan hadir waktu Lazarus masih sakit, pasti nggak akan mati. Sekarang udah mati, mau diapain? Ya, sedikit latar belakang ya, minimal ada pengulangan supaya kita di-refresh sedikit. Cara Tuhan menolong orang percaya memang kita nggak bisa pahami secara logika ya, secara di sisi orang percaya. Kan ada ungkapan yang mengatakan bahwa pertolongan Tuhan nggak pernah terlambat ya. Selalu tepat waktunya, kata Tuhan. Kata kita mah selalu terlambat. Aduh Tuhan, kenapa nggak dari kemarin gitu. Dari pihak manusia, selalu pengennya cepat. Tapi Tuhan punya pertimbangan. Dan Tuhan punya alasan. Dan Tuhan punya cara dan waktu di dalam menolong kita. Ya wajar dari pihak kita yang butuh pertolongannya, pengennya segera saat ini gitu. Tapi nanti kita akan belajar sesuatu. Jadi dalam kisah Lazarus dibangkitkan ini, Maria dan Marta mempunyai saudara bernama Lazarus. Mereka tuh dekat, ya sahabat-sahabat Yesus lah. Yesus kalau ke Betania pasti mampir di rumah mereka. Satu hari mereka kasih kabar, Marta Maria kasih kabar sama Yesus yang waktu itu nggak terlalu jauh dengan dekat Betania. Mereka kasih kabar bahwa Lazarus sakit. Lazarus yang kau kasihi itu lagi sakit. Sebenarnya dengan jarak yang nggak terlalu jauh, Yesus bisa aja, ya udah mampir dulu dah Betania, doain dulu gitu. Tetapi Yesus memutuskan untuk menunda. Nah ini kan yang seringkali kan gak dipahami dari sisi si orang percayanya. Makanya ada acara nunda-nunda segala gitu. Nah ini yang sulit dipahami penundaan ini. Yesus dikatakan sengaja menundanya selama beberapa hari. Ketika akhirnya ia datang ke sana, mereka mengatakan, sudah terlambat Yesus. Udah 4 hari dikubur, Lazarus udah mati. Ya kita pernah dengar ya, ada adat kebiasaan orang Yahudi kan hari ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Nah ke-4 mah benar-benar udah mati bener dah, rohnya aja udah jauh gitu menurut budaya daripada orang Yahudi. Jadi udah mau diapain lagi? Matinya udah lama, udah bau, katanya di situ dikatakan. Ternyata Yesus punya agenda lain. Bukan sekedar untuk menyembuhkan Lazarus, tapi untuk membangkitkannya dari kematian. Ya, kita sering banget dengar ini. Jadi Yesus ingin menyatakan kemuliaannya di tengah orang banyak. Tuhan Yesus mau nyatakan kemuliaannya buat keluarga Marta, Maria, Lazarus. Orang banyak, termasuk murid-murid Yesus.
Jadi ternyata ada tujuan di balik semuanya itu. Nah, menjalani hidup sebagai orang percaya, kadang kita dihadapkan sama satu situasi dan keadaan yang rasanya mustahil diselesaikan. Kadang kita mengalami masa-masa yang, aduh gimana caranya, gak mungkin punya dah ini. Nah, seperti halnya kondisi Marta dan Maria yang awalnya merasa Yesus mah dikabarin gitu aja sampai disepelein. Mestinya kan datang, ternyata gak datang. Jadi mati, terus mau diapain kalau udah meninggal. Nah, bukankah ini yang seringkali tertanam dalam pikiran manusia atau sebagai orang percaya bahwa kalau udah mati, ya udah deh, mau diapain lagi. Nah, ternyata Yesus punya tujuan sengaja dibawa ke titik di mana orang itu udah mati dan orang manusia tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, pertanyaannya, betul gak udah terlambat? Betul gak udah gak bisa dipulihkan lagi? Nah, ini seharusnya jadi kabar baik buat kita. Dan ini yang jadi pesan Tuhan buat saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Ketika saat ini mungkin kita sedang berada di dalam posisi sulit untuk memperbaiki apa yang sudah kadung terjadi. Ya, kejadian kan bisa berbagai macam, tetapi sulit, ada hal yang sulit untuk diperbaiki. Apa yang udah kadung terjadi, udahlah Pak, udah kejadian lah, percuma. Merasa terlambat untuk memulai kembali sesuatu yang udah gagal. Waktu itu gagal, kemarin gagal, sekarang ya udahlah, mau apa lagi. Merasa percuma untuk dapat meningkatkan kinerja lagi. Aduh Pak, udah umur segini lah, udah begini aja. Merasa percuma untuk merasa terlalu sulit untuk dapat berubah atau merasa diri sudah tidak ada yang mempercaya lagi. Udah Pak, udah gak dipercaya juga, males sudah. Apakah terlambat? Hari ini kita dapat pesan Tuhan, gak ada yang terlambat di dalam Kristus. Tapi Tuhan ingin kerjasama dari pihak kita. Nanti kita akan belajar ya di dalam poin-poin di bagian dalam. Jadi pesan Tuhan dengan gamblang mengatakan bahwa tidak ada kata terlambat di dalam Tuhan. Jika saat ini ada di antara kita yang sedang dalam posisi seperti itu, jangan jadi tawar hati dan merasa percuma. Bahwa Tuhan punya rencana yang luar biasa atas hidup kita. Nah, mujizat dibangkitkannya Lazarus dari kematian ini, memang kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara di Injil Yohanes tuh, mujizat demi mujizat itu ada eskalasinya. Sampai di titik, ini kalau mau dihitung ya kurang lebih mujizat yang ke-7 tentang kematian. Ya kalau yang sakit disembuhkan, manusia masih dapat berusaha lah, panggil tabib ini dan itu. Tapi Tuhan bisa lakukan itu. Tapi kalau di bagian mentok tentang kematian, rasanya manusia udah gak bisa melakukan. Udah gak berdaya, tapi disitulah Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini sehingga di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan kesempatan yang baru. Yang pertama adalah pahami tentang dalamnya kasih Kristus. Pahami dalamnya kasih Tuhan dan tangkap rencana besarnya di balik semua yang terjadi. Jadi kita diajak belajar untuk yuk melihat dari sisi lain. Kebanyakan kita selalu fokusnya tentang sisi kita dan mana pertolongannya pengen segera dan sekarang. Tapi kita lagi diajak belajar untuk yuk melihat dari sisi lain. Dari sisi pandang Kristus, alasannya apa. Sehingga gini, kemampuan kita untuk memandang dari cara pandang Tuhan membuat kita lebih memahami banyak hal di setiap persoalan. Nah, bagaimana dengan peristiwa dengan matinya Lazarus ini ya? Oke, ayatnya di Yohanes 11 ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Di Yohanes pasal 11 ayat yang kelima ini kan baru awal pembukaan. Kelihatannya kalau kita baca satu kalimat ini kayak begitu cepat ya, hanya kita mungkin cuman ngangguk-ngangguk aja. Oke, Yesus mengasihi. Tetapi bukan tanpa alasan ayat ini muncul. Ini salah satu penekanan. Yesus mengasihi Marta, kakaknya Maria dan Lazarus. Nah, ini yang mendasari. Ada alasan kenapa saking Tuhan mengasihinya. Nah, nanti kita akan belajar di bagian dalam di poin ini tentang seperti apa sih cara Tuhan mengasihi. Kadang-kadang ini persepsi kasih di mata manusia, di mata orang percaya berbeda dengan persepsi kasih dari mata Tuhan. Oke, kita bahas dulu di bagian awalnya ini. Jadi peristiwa meninggalnya Lazarus sempat menimbulkan pukulan besar bagi Marta dan Maria. Oh iya, pasti ya. Bagaimana tidak, mereka sejak awal udah bilang, Lazarus sakit, yuk mampir Tuhan, tolong sembuhkan. Dia gak mampir, mati gitu kan. Mereka kan
terpukul sekali. Dan mereka udah berharap sekali bahwa kan gak terlalu jauh, kok gitu aja gak mau gitu ya. Di situ dikatakan Yesus sengaja menunda kedatangannya sehingga meninggallah. Apa ini bukti bahwa Yesus gak mengasihi mereka? Nah ini kan yang ada baru bagian di sini aja. Seringkali orang percaya udah salah paham. Kayaknya mah udah gak sayang lagi sama aku. Atau ini juga kita bisa katakan, wah Yesus ceroboh kalau gitu. Pelayanannya membuat orang yang mestinya nggak meninggal jadi meninggal. Jadi berbagai prasangka praduga otomatis bermunculan gara-gara peristiwa ini. Nah kondisi ini sama dengan prasangka yang seringkali timbul dalam hati orang percaya. Ketika mengalami peristiwa yang hasilnya nggak sesuai dengan keinginannya, maka reaksinya udah terburu-buru kecewa dan marah sama Tuhan. Tuhan dianggap nggak mengasihinya. Akibatnya mereka mulai membatasi diri untuk mengikut Tuhan. Kalau gitu mengikut Tuhan, biasa-biasa aja kali. Padahal satu hal yang telah ditekankan sejak awal, alasan Yesus melakukan semua itu karena Yesus mengasihi Marta, Maria, Lazarus. Ini yang kan kita nggak paham. Kalau memang mengasihi, kenapa jadi mati? Nah nanti kita akan luruskan nih alasan Yesus ini. Ternyata semua dilakukan atas dasar kasihnya. Nah persepsi tentang kasihnya ini yang perlu kita pahami. Seringkali kita menganggap bahwa kasih Tuhan atas umat yang dikasihnya adalah tentang rasa disayang-sayang dan dibelai-belai terus-menerus. Itu kan yang seringkali yang diingini. Kalau memang Tuhan mengasihi aku sayangi dong aku. Belai-belai dong, peluk-peluk lah. Nanti kita akan belajar tentang yang dimaksud kasih Kristus, kasih Tuhan sama umatnya tuh bukan cuma iya betul. Ada waktu dia mendekap, ada waktu dia menimang-nimang kita sebagai anak yang disayang. Tetapi juga kita akan belajar nanti seperti apa. Justru karena kasihnya dia sama kita, dia ingin kita maju, katakan amin. Dia ingin kita maju, dia ingin Marta, Maria, Lazarus maju. Dia ingin kita bertumbuh. Dia ingin kita kuat. Karena dia sayang sama kita. Kalau yang udah punya anak pasti ngerti dah maksud ini. Kita pengen anak kita kuat, bertumbuh, maju, dewasa. Tuhan sangat sayang sama saya Bapak Ibu dan Saudara. Dia ingin kita tumbuh, maju, dewasa, kuat. Nah maka ada iman yang harus bertumbuh hari lepas hari. Nah iman yang dibutuhkan untuk Marta Maria sudah bukan iman tentang orang sakit sembuh lagi. Ada masa iman yang mereka miliki harus beranjak levelnya. Dari iman tentang orang sakit disembuhkan menjadi orang mati bisa dibangkitkan. Dia lagi dibawa sama Yesus ke dalam sebuah pengalaman demi supaya imannya naik level. Karena saking sayangnya Tuhan ingin mereka tumbuh. Ingin mereka level imannya pun meningkat, menaik. Nah ini yang seringkali kan kita nggak pikirin sisi itunya. Tuhan sangat concern sama kita. Nah apa yang dilakukan, apa yang Yesus lakukan demi bertumbuhnya iman Maria, Marta, dan Lazarus. Termasuk juga murid-murid yang pada waktu itu ada bersama-sama dengan Yesus. Sengaja itu murid supaya juga belajar, kalian juga mau belajar. Yesus mau ajar mereka untuk belajar, ayat 15. Ternyata Yesus mau Marta, Maria, Lazarus, para murid belajar percaya. Ayat 15 saya bacakan. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Belajar percaya. Apa sih belajar percaya? Kata percaya diambil dari kata pisteo. Pisteo artinya berbicara tentang iman. Pisteo bukan cuma sekedar iman. Pisteo berbicara tentang kualitas iman, yaitu tentang semakin komitnya seseorang dalam beriman kepada Tuhan. Jadi bicara soal pisteo, bicara soal kualitas yang enggak cuma segitu-gitu aja. Tapi kualitas iman yang bergerak, bertumbuh, semakin dewasa, semakin membesar. Jadi bukan iman yang statis pisteo itu. Bukan yang cuma begitu-begitu aja, namun iman yang terus semakin dewasa, semakin bertumbuh. Nah untuk membawa si pisteo ini semakin besar, ada cara Tuhan.
Nah ini luar biasa, maka ada cara Tuhan di dalam membawa mereka lebih matang dan dewasa. Nah di sini kita kembali diingatkan, saking sayangnya dia pengen kita dewasa. Nah oke, pertama-tama kita lihat dulu persepsi tentang kasih Kristus yang perlu kita selaraskan dulu sama Tuhan dong. Karena seringkali pengertian kasih menurut orang percaya berbeda dengan kasih menurut Tuhan. Padahal kasihnya kan sama, cuman cara nangkepnya beda. Kasih itu bukan tentang diemplek-emplek sama Tuhan. Nah di sini kita akan belajar, kasih itu bukan melulu tentang menerima melulu. Tapi kasih juga berbicara tentang memberi, menyalurkan. Kasih itu bukan tentang dimanja, tapi kasih adalah tentang dididik, tentang didisiplin. Maka ada kata discipleship. Kasih itu bukan dibiarkan berjalan seenaknya, melainkan ada teguran dan hajaran. Makanya ada ayat kan, orang yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Kasih itu bukan asal jalan, melainkan diarahkan ke tujuan yang benar. Saking sayangnya Tuhan sama kita, maka kita dikasih tujuan, dikasih visi. Ikutin, gak salah punya deh. Kasih itu bukan kayak mami-mami yang kalau kita suka ada di mall, anak itu dibiarin ada di kolong meja, orang lain lagi makan, kasih ini kucing apa anak kecil, dia lagi di sini. Biarin dah, saking sayang. Tapi tidak didisiplin itu anak. Saya pernah menghadiri ada seorang yang meninggal di rumah duka. Di bawah petinya ada anak kecil lagi main. Lagi mungut-mungutin permen di tengah-tengah garam. Di bawah peti gitu. Orang tuanya lucu. Dan orang tuanya adalah gembala. Buat saya gak lucu. Aduh Pak. Masa dibiarin gitu. Nah kasih itu bukan tentang dibiarin. Tapi kasih adalah tentang bagaimana diarahkan ke tujuan Sang Bapa Sorgawi. Oh iya dahsyat banget. Kasih itu bukan tentang didekap dan digendong terus menerus. Tetapi kasih adalah bicara tentang dilepaskan supaya si anak Raja Wali itu bisa terbang. Dan kalau si anak Raja Wali itu bisa dilepaskan, belajar ngepak, itu tegangnya minta ampun. Orang belum bisa terbang dilepas. Tapi nanti ditangkap kan, kita tahu tentang kisah Raja Wali. Itu adalah kasih Bapa kepada kita, kasih Tuhan kepada kita. Nah pandangan-pandangan ini kan seringkali beda banget kan dengan yang diingini dari pihak orang percaya. Makanya dalam hal Yesus mengasihi Marta, Maria, Lazarus, maka iman yang mereka miliki bukan sekedar iman yang tadi sembuh tentang orang sembuh dari sakit lagi, melainkan iman yang bangkit orang mati, bangkit dari kematian. Tuhan mau ajak yuk sekarang diperhadapkan dengan sebuah situasi yang baru dengan tujuan. Ada pertumbuhan di situ terjadi. Ada pengenalan akan Kristus lebih lagi di situ. Jadi Tuhan ingin iman anak-anaknya enggak cuma segitu-gitu aja. Melainkan terus bertumbuh dewasa. Yesus sedang mempersiapkan keluarga ini dan para murid untuk sesuatu yang lebih besar lagi. Sama seperti Tuhan sedang membawa kita saat ini. Sudah bukan level iman yang selalu sama setiap hari. Harusnya Bapak Ibu Saudara, level iman kita hari ini udah beda dengan level iman kita 1,5 atau 2 tahun yang lalu. Saudara kalau dengar kata 1,5 atau 2 tahun yang lalu, hampir 2 tahun adalah tentang pandemi. Mestinya iman sebelum pandemi dengan iman saat pandemi mestinya udah berbeda. Bukan semakin lemah, yang mana banyak orang menjadi semakin lemah. Tetapi waktu kita diperhadapkan dengan pandemi ini, seharusnya ada level iman yang terus dibangun. Karena apa? Sayangnya Dia sama kita. Tuhan mau ada pertumbuhan yang terjadi di tengah situasi yang gak enak. Sama ketika Marta Maria diperhadapkan dengan Lazarus yang mati itu. Ada sesuatu yang Tuhan mau tunjukkan. Nah, harusnya iman di masa pandemi kita lebih baik. Ya, di masa sebelum pandemi. Tantangan membuat orang percaya seharusnya semakin menggantungkan rasa percayanya sama Tuhan. Nah bersyukur Bapak Ibu Saudara kalau hari ini ada di antara kita terasa kok sulit ya Pak ya, kok berat ya. Tantangan semakin gak mudah, ancaman dari sana sini semakin terasa. Belum lagi dengar akan adanya gelombang ketiga pandemi. Tapi dari sisi itu kita melihat, wow, kita terus lagi sedang dibawa ke dalam situasi yang gak mudah di mana kita semakin terus menggantungkan iman kita sama Tuhan. Di satu sisi menyeramkan, di satu sisi Tuhan lagi angkat bawa kita naik terus.
Nah ini yang Tuhan mau kita tangkap itu ya. Jadi supaya apa? Supaya level iman kita nggak segitu-gitu aja, melainkan semakin dewasa. Karena gini, kalau kita diperhadapkan dengan sebuah pertanyaan, apakah iman kita mau bertumbuh dewasa? Semua pasti akan menjawab mau. Nah tapi ada cara untuk membawa iman kita semakin dewasa adalah waktu kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang kita nggak kehendaki. Dan kita di situ butuh Tuhan. Kita mencari perkataan Tuhan lebih lagi. Wow. Ya. Jadi masalahnya gini, masalah orang percaya adalah gini, pengen level imannya tumbuh, tetapi tantangannya jangan susah-susah dong Tuhan. Tantangannya begini-begini aja gitu. Nah itu kan maunya kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan ada banyak orang yang sedang di dalam kisah Lazarus ini, ada banyak yang sedang Yesus persiapkan melalui peristiwa ini. Lazarus yang gak ada ceritanya itu. Ini kan Yohanes 11. Maju Yohanes 12, tapi nanti lihat sendiri aja. Lazarus yang dibangkitkan dari kematian, baru selesai dibangkitkan dari kematian, hanya beda beberapa ayat. Masuk ke pasal 12, dia udah menjadi saksi Kristus yang luar biasa. Sampai orang pengen bunuh, saking sebelnya sama Lazarus, dia bersaksi terus bahwa dia pernah mati tapi Yesus bangkitkan dia. Tercapai enggak? Tercapai yang Yesus inginkan. Ada pertumbuhan terjadi di dalam diri Marta, Maria, Lazarus, bahkan termasuk murid-murid Yesus. Jadi seperti yang saya tadi sampaikan, kalau kita perhatikan di Injil Yohanes, ada mujizat demi mujizat terus, eskalasinya semakin meningkat. Sampai ke bagian kematian, yang orang udah gak bisa apa-apa. Sebenarnya apa sih tujuan daripada peristiwa ini? Tuhan Yesus lagi mempersiapkan, nanti suatu hari, aku akan mati, aku akan disalib. Dan kalian menjadi, kata Yesus kepada murid-muridnya, akan menjadi seperti anak domba yang kehilangan gembala. Tapi Yesus sudah persiapkan, mati di kayu salib. Tapi Yesus bilang, aku akan bangkit. Jadi ada banyak pesan sebetulnya yang Yesus sudah tanamkan di antara para orang-orang terdekatnya, para murid-muridnya. Untuk mati untuk perkara yang lebih besar, mati di kayu salib. Makanya Injil Yohanes yang mencatat, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Jadi dia mau semua orang percaya diselamatkan, bertumbuh menjadi sesuatu yang luar biasa. Lewat kematiannya. Kenapa dia lakukan itu? Karena kasihnya. Jadi karena kasihnya Yesus telah melakukan hal yang begitu banyak dan besar kepada setiap kita orang percaya. Yang mana lewat pesannya, yuk tangkap. Saking dia sayangnya sama kita. Oke, nah bagaimana sekarang cara menghadapi sesuatu yang gak mudah? Yang kita rasa udah terlambat. Kuncinya adalah berhenti saat ini dari rasa penyesalan apapun. Dan mulai bertobatlah. Dengan menangkap kembali maksud Tuhan. Jadi ada istilah gini, stop regretting and start repenting. Kadang-kadang kan yang diucapkan adalah penyesalan, percumalah, udah susah Pak. Ya. Tapi lewat poin ini kita diingatkan, stop regretting and start repenting. Apa yang dimaksud repenting? Bertobat. Tapi yang saya mau tekankan adalah gini, kata repentnya itu. Kata repent diambil dari bahasa aslinya adalah metanoia. Stop regretting, stop berhenti menyesal. Tapi miliki sekarang cara pandang yang benar. Metanoia adalah memandang dengan cara pandang yang benar. Metanoia adalah perubahan cara pandang. Metanoia adalah cara pandang yang baru yang kali ini selaras dengan cara pandang Tuhan. To look something in a different way. In God's way. Nah jadi lewat hal-hal yang mungkin buat kita sulit, terlambat dan lain, sebenarnya cara Tuhan lagi bawa kita dan yuk Tuhan mau ajak kita melihat sekarang dengan cara pandang yang baru, dengan cara pandang Tuhan sehingga kita lebih memahami ketika masuk dalam wilayah-wilayah yang sebenarnya sangat tidak kita sukai. Ya siapa sih yang suka masuk ke dalam wilayah-wilayah yang sulit. Tapi dengan cara pandang yang benar, kita tahu maksud dan tujuan Tuhan di balik itu. Itu yang membuat kita semakin bertumbuh. Ya seharusnya, itu yang pertama. Yang kedua,
Jadi yang pertama, beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini, sehingga di dalam Kristus selalu ada pengharapan dan kesempatan yang baru. Yang pertama tadi, pahami dalamnya kasih Tuhan dan tangkap rencana besarnya di balik semua yang terjadi. Nah sekarang bagian yang kedua, pahami bahwa keputusasaan tidak akan mengubahkan apa-apa. Keputusasaan, keadaan tanpa pengharapan itu benar-benar gak mengubahkan apa-apa. Kita buka di dalam Yohanes 11 ayat 21. Tetapi kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. 22. Tetapi sekarang pun tak aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. 23. Kata Yesus kepada Marta, ini jawaban itu kan gamblang banget ya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Di dalam terjemahan versi Amplified, he will rise from death. Tapi jawab Marta apa? Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Kalau bicara soal tensis, soal waktu, Yesus lagi bicara hari ini. Marta menjawab, masa depan. Ada apa keapatisan terjadi di sini. Tuh, dari cara Marta menyambut Yesus, sekiranya engkau hadir, saudaraku pasti tidak mati. Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Iya, nanti di masa depan orang mati akan dibangkitkan. Perkataan Marta ini kalau diteliti Bapak Ibu, itu indah banget. Secara teologi nggak salah, rohani sekali. Tapi pertanyaannya, apakah terjadi sesuatu? Nggak terjadi sesuatu. Hanya kemasan. Tapi dari sisi dalamnya, nggak punya hubungan. Nah Bapak Ibu Saudara, Marta terlihat bahwa jawabannya, Yesus bilang, aku akan membangkitkan saudaramu. Iyalah, nanti juga pasti akan bangkit. Sepertinya gini, ada Yesus di depannya. Dia kan tadi kan di awal bilang, kalau engkau hadir, ini kan kemarin, kalau engkau hadir, saudaraku pasti nggak mati. Ada wilayah waktu yang dia lewatin terus. Nanti orang mati akan bangkit. Yesus bilang, hari ini ya saudaramu dibangkitkan. Ada bagian hari ininya yang dia lepaskan. Tapi dia kemas secara indah. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau sampaikan gini, kemunduran rohani seringkali dikemas dengan kata-kata rohani supaya terlihat rohani namun tidak terjadi apa-apa. Bukankah sering kita lihat, ada orang yang sangat indah kata-katanya tapi nggak ada isinya. Hanya manis terdengar, rohani terdengar. Tapi menunjukkan nggak punya hubungan apa-apa. Bukannya kata-kata kemas yang indah itu saya bilang salah gitu. Tapi seringkali lebih mengutamakan kemasan luar daripada isinya. Ya saya termasuk orang yang nggak bisa mengemas kata-kata dengan kata-kata indah. Makanya kadang-kadang saya suka agak sedikit getek ya, bukan ngomongin kalau ada pembicara ya. Saya sempat dengar ya, kayaknya nggak di sini lah, kayaknya di tempat lain. Ketika mau bawa firman selalu berdoa, Tuhan biarlah hambamu yang bodoh ini dan yang tidak ada apa-apanya menyampaikan. Saya bilang kalau bodoh dan nggak ada apa-apanya, apa yang lu mau sampaikan gitu. Tapi kan kalau dari kemasannya indah banget loh kata-katanya. Saudara jangan jadi melotot gini atuh. Tapi maksud saya adalah seringkali kita main kemasan luar, tapi nggak bangun bagian dalamnya. Sehingga waktu Yesus berkata, saudaramu akan aku bangkitkan. Dia nggak ngeh di situ, saudaramu akan bangkit. Nah ini beda dengan peristiwa nih, kalau saya mau bandingkan Bapak Ibu Saudara, kalau peristiwa, ada satu pribadi yang sama sebetulnya gini, beda waktu, beda cerita, beda orang. Tapi saya mau sandingkan, kenapa? Karena pemeran utamanya, cara si orang yang butuh pertolongan, berbeda, tapi kehadiran Yesusnya sama gitu maksudnya. Dan dia sangat menangkap tentang makna hari ini. Dia sangat menangkap tentang makna saat ini. Saya mau bandingkan Marta dengan ketika Yesus berjumpa dengan Bartimeus. Ada kesamaan dan ada perbedaan. Kesamaannya adalah tokoh utamanya ada, yaitu Yesus.
Yang membutuhkan pertolongannya juga ada. Satu Marta, satu Bartimeus. Dua-dua butuh pertolongan. Saya bisa nambahin lagi siapa termasuk, mungkin saya termasuk yang butuh pertolongan. Artinya pihak yang butuh pertolongan, semua pihak butuh pertolongan dan si pemberi pertolongan ada di tengah-tengah mereka. Dan waktunya adalah hari itu, saat itu. Nah yang beda adalah responnya. Waktu Bartimeus mendengar ada Yesus lewat, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Kita udah pernah belajar lah, saya nggak usah ngomong panjang. Kalau orang udah ngomong Yesus anak Daud, kasihanilah aku, artinya tahu ini yang lewat bukan sembarang, ini Mesias. Mesias buat orang Yahudi, Mesias datang dari keturunan Daud dan melakukan mujizat. Jadi respon Bartimeus, Yesus yang udah sering dia dengar ternyata datang. Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Apa respon Marta? Sekiranya engkau hadir, saudaraku pasti nggak mati. Yang satu menyambut dengan percaya, yang satu kata-kata penyesalan. Coba kalau kemarin hadir, pasti nggak mati gini. Terus respon Yesus, responnya sama. Yesus panggil Bartimeus, apa yang engkau mau aku lakukan? Guru, celikan aku. Dan gak lama, Bartimeus sembuh. Lalu kepada Marta, Yesus bilang, saudaramu akan bangkit. Iyalah, tapi di akhir zaman dia akan bangkit. Jadi yang dipermasalahkan yang ditekankan Marta adalah tentang yesterday, iman yesterday dan iman future. Bagaimana dengan yang present? Sedangkan Bartimeus, begitu dia dengar ada Yesus, guru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku pengen sembuh dan sembuh. Bagaimana dengan kita? Iman yang mana yang lagi kita pakai? Sedangkan Yesus sewaktu-waktu, dia akan berkata, apa yang kau mau aku lakukan? Kalau Tuhan kasih pesan buat kita, gak ada kata terlambat di dalam aku. Apa yang kau pikir terlambat? Nah, apakah waktu Tuhan bilang begitu sama kita hari ini, saat ini, ada iman yang cukup enggak? Apa iman kemasan luar aja? Dengan kata-kata indah, tapi enggak ada hubungan. Karena sewaktu-waktu Yesus datang dalam kehidupan kita dan menawarkan apa yang engkau mau aku lakukan. Bartimeus siap dengan iman saat itu. Bagaimana dengan kita? Saya enggak berlama-lama. Seharusnya pesan ini Bapak Ibu Saudara merupakan kabar baik buat kita, saya Bapak Ibu Saudara. Apapun mungkin yang kita anggap sulit, apapun yang kita mungkin anggap udah terlambat, gak mungkin bisa berubah lagi. Namun hari ini kita diyakinkan bahwa it is never too late, gak pernah terlambat di dalam Kristus. Yang dibutuhkan adalah iman itu harus senantiasa ada dan terbangun hari lepas hari. Tuhan gak mau lihat kita cuma pakai iman kemarin. Tapi Tuhan mau kita hari ini, Tuhan punya iman cukup untuk menerima perkara-perkara yang luar biasa. Buat Tuhan melakukan mujizat gampang. Tapi Tuhan selalu melibatkan si orang penerima mujizat itu. Apakah ia percaya atau enggak? Pertanyaan di situ. Nah bagian kita oleh sebab itu bangun kehidupan kita hari lepas hari. Karena kita enggak tahu waktu Tuhan menawarkan itu. Dan saat ini sebetulnya Tuhan lagi menawarkan sesuatu. Yang ngerti katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.